Oke, halo semuanya pemirsa Cinema Art. Jadi, welcome back to YouTube-nya. Jadi hari ini gue mau cerita sedikit tentang my life story. Ya pasti gue bikin agak pendek ya, nggak usah gue jelasin. Yang intinya aja lah ya guys. Jadi pada suatu hari tanggal 16 Desember saya lahir di Australia, Melbourne, sama orang tua saya ya. Di situ saya hidup sebagai anak yang normal, sekolah biasa segala macam, nggak nothing special ya kalau di Australia. Umur 8 tahunan aku itu papaku kerja di Indonesia, di Jakarta. Dia itu bolak-balik. Dan waktu umur 8 tahunan aku juga ikutan bolak-balik. Karena mamaku juga kadang lebih kebanyakan di Jakarta, mamaku orang Manado, jadi kebanyakan di Jakarta bolak-balik tuh. Dan aku juga ikutan bolak-balik. Terus suatu hari kita bilang, kenapa nggak stay aja gitu di Jakarta, di Indonesia, kenapa enggak gitu. Ya udah, kita umur 8 tahunan itu aku pergi, umur 10 tahun baru kita decide untuk stay di Jakarta. Kita ke umur 10 tahun aku baru stay di Jakarta, baru nyampe. Bahasa Indonesia kagak bisa, masih bule banget, masih Australia banget cara kelakuannya. Dan itu sangat bahaya, karena di luar negeri itu beda bercandanya sama orang Jakarta, apalagi orang Jakarta. Jadi sama temen yang lu nggak kenal, kalau lu so asik itu ditonjok gitu. Apaan sih gitu. Kalau negeri bahaya. Jadi dulu kalau misalnya aku ke time zone atau apa gitu-gitu, kan kalau main ya pasti ikutan main, dan kadang-kadang ada yang kasar. Gue bukan bercanda balik tapi tuh gitu. Jadi emang bule beda banget. Sering banget tuh mama gue berantem gara-gara gue. Dan lama-lama kan mama gue di Indonesia beda, nggak boleh gitu, nggak boleh ini, beda. Lama-lama belajar lah ya. Jadi logat Australia hilang sifatnya, karena kan luar negeri itu lebih open ya. Kalau Indonesia tuh, gua jujur Indonesia, Jakarta itu lebih sopan daripada luar negeri. Bener, Indonesia tuh sopan banget orang-orangnya. Dan gue belajar banyak dari Jakarta juga, Indonesia. Jadi gue jadi lebih sopan segala macam lah ya. Lama-lama udah terbiasa, udah ketemu cium tangan lah, apalah, salaman gitu. Udah lebih. Kalau dulu kan misalnya kalau guru di luar negeri panggilnya pakai nama. Nama guru gue Tommy ya, Tommy gitu, Mr. Tommy ya, karena Tommy aja Tommy. Kalau negeri kalau Indonesia kan bu apa gitu kan, ibu ini atau enggak ibu gitu. Jadi kadang-kadang waktu aku sekolah di sini, gurunya namanya apa gue pakai nama doang. Heti sini gitu, sini nggak sopan banget ya kalau Indonesia, ya nggak boleh kan. Gue diomelin sering dulu, tapi lama-lama terbiasa lah ya. Itu masih kecil juga kan, umur 10 tahunan 11 tahunan. Waktu gue umur 12-an, mama gue kirim gue ke Manado. Sekolah di Manado, di Bitung, Manado Bitung. Tinggal sama oma opa ya. Itu untuk belajar bahasa Indonesia segala macam, tapi malah balik-balik udah bahasa Manado. Kayak pangana gitu-gitu lah udah. Kayak pangana, ini boleh begitu, kita so pasti pangana. Gitu-gitu lah, udah lucu aja lah. Dan ya jadi bahasa Manado bisa. Dan aku juga dulu saudara ada yang tinggal di Tanjung Priuk. Wah itu udah tempat nongkrong banget ya. Jadi mama gue sono gabung sama yang lain, sama anak Tanjung Priuk. Yaudah sana balik-balik bahasa gaul juga bisa, lu gue segala macam. Kata kasar udah tahu semua. Jadi kan karena gue dikatain tapi gue nggak ngerti, ketawa aja gitu. Jadi karena udah ngerti kata-kata slang segala macem. Dan ya, jadi sekolah formal juga udah pernah di Manado 2 tahun tuh. Aduh, apa namanya kalau setiap hari untuk bendera upacara di luar negeri nggak ada itu, duduk semua itu di dalam gitu. Paling ngomong oke, nyanyi jarang. Kalau Indonesia kan panas banget tuh, wah beda banget ya. Jadi itu adalah sesuatu yang experience yang sangat luar biasa ya. Dan juga itulah, jadi pas aku kecil umur 12 tahunan aku kan suka banget film-film action kayak James Bond gitu-gitulah, Mortal Kombat, apa fighting lah. Dan mamaku bilang, kamu acting nggak? Aku bilang ya udah kan, ya udah coba aja. Mamaku kenal orang kayak awal itu pertama itu casting iklan pasti ya, orang artisnya awal pasti casting atau apalah. Jadi casting iklan, gue nggak tahu iklan apa, gue nggak tahu namanya dan juga nggak bisa disebut, tapi gue nggak tahu namanya juga. Jadi ya pertama casting nggak dapet. Alasannya apa? Acting jelek, bahasa jelek, ini jelek, udah jelek semua pokoknya. Dan ya udah, kita itu nggak pernah nyerah, itu casting terus sampai 100-an casting, satu pun nggak dapat. Nah itu udah sampai 100-an lebih, satu pun nggak dapat. Alasannya bahasa, acting.
Ya udah, mamaku panggil kayak tutor gitu, guru untuk datang ke rumah untuk ajarin fokus untuk bahasa Indonesia. Dan juga aku ada les acting dulu di Peko, namanya Peko. Sekarang kayaknya udah ganti namanya, aku lupa, tapi dulu tuh Peko. Tempat actingnya tuh bagus banget. Aku sama mereka sampai aku masuk teater, aku pernah teater sekali. Itu luar biasa lah tempatnya. Dan itu lama-lama dapat iklan sekali, iklan minuman gitu. Terus lama-lama dapat film, jadi peran bukan yang ini tapi kayak peran temennya, tapi kayak yang flashbacknya. Jadi nggak ada dialog juga, cuma kayak duduk kayak anak kecil gitu. Haha, ya udah. Lama-lama dapat film, lama-lama dapat sinetron. Dan habis itu udah 3 tahunan tuh, udah lama banget tuh casting gak dapat satupun. Dan lama-lama dapat sinetron pertama, dan itu adalah Alphabet. Sinetron pertama itu sama Rizky Nazar tuh, aku jadi kecilnya Rizky Nazar. Jadi Cinemark juga, ya, setahu gue Cinemark juga ya, takut salah tapi Cinemark. Terus itulah, itu jadi kayak belajar untuk aku. Lama-lama dapat sinetron lagi, lama-lama dapat Anak Masjid. Dan ya itu pas Anak Masjid aku jadi, itu pertama kali aku jadi peran utama Anak Masjid sama Mega Domani sama Syakir. Nama keduanya aku nggak tahu, Syakir sama Mega Domani. Itu pertama, itu kita pemain utamanya di situ. Dan itu juga sama Bang Vicky, tim 3 tuh. Dan aku ingat dia pernah ceritain gara-gara aku dia pernah rusakin monitor. Gara aku saking epetnya. Bule tuh dia tonjok sampai pecah tuh monitornya sama gue gara-gara nggak hafal. Ya itu masih kecil juga ya. Lama-lama dapet iklan lagi, sinetron lagi, bla bla bla. Lama-lama aku masuk ke Cinta Misteri, habis itu aku masuk Anak Langit. Habis itu kan kalau yang promo-promo yang nggak tayang itu nggak usah dihitung kali ya. Itu udah banyak, kalau promo-promo yang nggak tayang itu banyak. Sinetron kayak Sahabat Sejati segala macam itu banyak banget. Tapi yang aku sebutin tayang aja, yang tayang. Habis itu habis Anak Langit kayak aku langsung DJS deh kayaknya, sepertinya, aku udah lupa ya. Jadi ya itulah pokoknya. Habis itu DJS. Sebelum Anak Langit, sebelum ini Makhluk Manis Dalam Bis. Itu sinetron yang gue jadi peran utama yang bener-bener gue gitu. Itu 15 episode lebih. Dan itu juga jadi belajar banget. Itu sama Omin Rayanto juga, aku syuting sama dia. Dan ketemu lagi sama Omin Rayanto di Dajas juga. Jadi itulah. Aku jujur acting aku belum bagus banget. Masih ada kurang, apalagi kalau acting nangis belum bisa. Tapi dari awal sampai sekarang udah lebih bagus lah daripada dulu ya. Dulu suka lihat kamera, kayak acting, bukan gitu. Ya gitu kan, luka kamera itu udah diomelin banget dulu. Dan oke. Jadi ya itulah. Dan itu jadi lebih untuk experience ya, pengalaman. Jadi pengalaman. Dan ya acting aku masih kurang, jadi aku masih pengen sekolah acting lagi dan belajar acting lebih dalam lagi. Siapa tahu bisa kayak Joe Taslim ke luar negeri. Ya karena aktor kesukaan aku di Indonesia itu Joe Taslim. Karena he's great. Sampai ke luar negeri emang itu adalah motivasi. Ke luar negeri Tom Holland, sukanya Tom Holland. Tapi itulah. Dan DJS itu adalah sinetron terpanjang yang gue ada di awal sampai sekarang. Sampai sekarang belum selesai nih, 700 episode lebih nih sekarang nih. The time kita rekam ini udah 700 berapa? 710 kalau di TV ya, setahu gue, nggak tahu. Itulah. Dan ya dulu aku nggak bisa acting nangis, tapi sekarang aku ingat satu scene yang waktu Joko sakit kanker, aku bisa nangis tanpa pakai eye drop. Nangis beneran, tapi dikit, tapi dapat. Itu pertama kali. Jadi itu kayak next step, udah bisa nih. Dikit-dikit bisa nih, pelan-pelan. Gue lebih dalam lagi ya soal acting nangis, karena ini agak panjang dikit nih. Dulu gue pas acting, sekolah acting, diajarin nangis. Dia coba lu bayangin orang tua meninggal, pacar meninggal atau apa gitu, diputusin, dimarahin orang tua, apa kek, nggak bisa nangis. Gue udah bayang orang tua meninggal nggak nangis juga. Memang gue orangnya tahun lalu om aku tahun lalu om aku meninggal dan aku itu nggak nangis. Emang sedih pasti lah om meninggal.
tapi nggak nangis. Emang oke, orangnya emang suka lagi susah nangis. I don't know, maybe terlalu happy atau emang gimana, emang udah terlalu tersakiti jadi udah bisa nangis lagi. Enggak lah, tapi emang gitulah, emang agak susah aku untuk nangis. Tapi waktu udah jazz itu jadi next step dan aku udah bisa nangis walaupun dikit, jadi yes, bagus ya itulah. Dan di tengah-tengah acting aku ada 2, satu sih sama aja, aku ada nyanyi. Jadi di tengah-tengah acting itu aku ada acting dan nyanyi. Dan di tengah-tengah aku casting segala macam, mamaku sama saudaraku Max, dia juga jadi pemain sini, si Babu, si Max itu. Kita bikin grup karena itu aku teman pertama aku dan orang pertama yang aku ketemu di Jakarta itu Max. Dari kecil sampai sekarang aku sama Max terus. Dan kita dari kecil tuh dia memang selalu nginep hampir setiap minggu, dia dari bertahun-tahun dia di rumah gua nginepnya. Bisa 2 minggu dia tidur di rumah gue, pulang 1 hari balik lagi, 2 minggu pulang sekali. Maksudnya emang udah kayak rumah sendiri. Jadi emang aku sama dia ini udah sebagai kakakku sendiri, dan adiknya dia Justin udah kayak adik aku sendiri. Dan ya udahlah. Terus aku sama Max itu mama aku bikin kita grup band. Yang pertama itu Bro Brothers namanya, itu kita berdua nyanyi itu. Kita bikin lagu Macico. Itu bahasa Manado, artinya Macico itu genit. Artinya Macico, kalau di Manado itu lucu katanya, Macico, Macico gitu, dansa Macico. Itu lagu gue ya, jadi yang aman gue sebut. Itu lagu gue. Terus itu kayak agak dandut itu, apa sih, kita bilangnya Manado pop, bukan dandut, nggak boleh. Kita bilangnya Manado pop. Dan itu seru banget lagunya, karena di Manado orang-orang sukanya lagu seperti itu. Dan ya udah, terus kita bikin lagu yang kedua itu Kesan Pertama. Sebelum kita bikin Kesan Pertama, waktu kita berdua, kita ngerasa kalau grupnya itu kurang rame, kayak ada yang kurang kalau cuma berdua. Jadi kita cari lagi. Jadi kita tanya kalau adiknya Max mau ikutan atau enggak. Si Justin dia ikut menjadi bertiga. Dan kita juga punya saudara, sepupu agak jauhan gitu, kayak tante gue punya anak, punya suami, itulah, itu dia anaknya tuh. Dan dia namanya Chris, dia bagus banget suaranya. Ya biasa kalau dia kan orang Ambon, kalau orang Ambon kalau nyanyi itu udah oke banget tuh, manis banget suaranya. Jadi emang Chris dia suaranya udah manis banget dan bagus, jadi kita berempat tuh. Nah itu namanya kita ganti jadi dari Bro Brothers menjadi Next Gen. Sepanjangnya itu Next Generation. Terus habis itu kita bikin lagu Kesan Pertama. Itu jadi salah satu soundtrack di The Jazz. Jadi nggak apa gue sebut lagi, nggak apa, lagu gue sendiri. Nggak apa-apa ya. Jadi itu jadi soundtrack di The Jazz. Pasti tahu kan? Oh manisnya. Itu pasti tahu ya, pasti ya. Terus ini bukan sombong, ini namanya pride. Jadi nggak apa-apa. Nah ini bercanda guys, maaf. Habis itu jadi aku kadang-kadang orang nanya, susah nggak lu bisa ituin waktu antara band sama syuting? Gampang. Aku syuting dan setelah syuting kalau ada waktu band gitu aja, gampang. Nah mereka sering datang ke lokasi latihan nyanyi. Kan dulu mereka semua bertiga mereka juga syuting di The Jazz juga. Waktu itu si Babu, Justin, Chris juga syuting The Jazz. Anak 5 sila tuh mereka jadi 3-3 itu. Tapi itulah sekarang tinggal Max sama Justin. Chris tuh lebih ke sekolah kalau syuting, tapi kalau band dia masih bisa, jadi aman. Jadi Next Gen single kedua is coming soon, jadi sabar aja guys. Dan kayaknya itu udah full story gue dan kehidupan gue, my life story, kayaknya itu aja sih. Terima kasih udah ikutin aku hari ini, udah denger my cerita, my life story, udah dari kecil sampai acting sampai aku bikin grup band segala macam. Semoga kalian suka. Ya makasih untuk supportnya, dan aku juga nggak bisa sampai sini kalau tanpa kalian semua. Itu adalah fans aku, jadi makasih untuk supportnya, semangat terus, jangan lupa jaga kesehatan, I love you all, muah. Jangan lupa nonton The Jazz, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan bye bye guys, dadah.